Ini adalah suatu kisah penuh makna, tentang seorang wanita muda dan bayinya yang hidup serba kekurangan, tiba-tiba ditemui oleh sosok wanita cantik berpakaian serba hijau yang ternyata adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Dan membuat hidup wanita muda itu pun berubah. Bagaimana kelanjutan kisah menarik ini? Mari kita ke kisah lengkapnya yang emosional dan membuat kita merinding penuh haru. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di tepi pantai selatan, tinggal seorang ibu muda bernama Lastri bersama anak bayinya, Arga. Kehidupan Lastri penuh perjuangan setelah suaminya meninggal akibat sakit yang parah. Sebagai buruh cuci harian, penghasilan yang didapatkan hampir tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Gubuk kecil yang mereka tempati sudah sangat reot, dengan atap bocor di sana-sini dan dinding yang hampir roboh. Malam-malam, Lastri sering terjaga, memeluk Arga yang menangis kelaparan, berharap suatu keajaiban datang untuk mengubah nasib mereka. Suatu sore, hujan deras turun tanpa henti disertai angin kencang yang membuat ombak di pantai semakin menggema. Lastri, yang duduk di depan gubuk, memandang langit dengan tatapan kosong, berusaha mengusir kecemasan yang terus menghantui. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita berpakaian serba hijau berjalan pelan menuju gubuknya. Wanita itu tampak basah kuyup, tetapi wajahnya tetap tenang dan memancarkan aura lembut. "Maafkan saya, Bu," kata wanita itu sambil tersenyum ramah. Suaranya lembut seperti angin laut. "Bolehkah saya berteduh sebentar di gubuk Anda? Saya sedang mengembara, dan hujan ini membuat saya tak bisa melanjutkan perjalanan." Lastri terkejut, namun dia tak tega menolak. Meski hidupnya penuh kekurangan, dia selalu membuka pintu bagi siapa saja yang membutuhkan. "Silakan, Bu," jawab Lastri dengan suara pelan. "Tempat kami memang sederhana, tapi Anda boleh berteduh di sini." Wanita itu masuk dan duduk di sudut gubuk yang kering. Lastri dengan segera memberinya secangkir air hangat yang tersisa, meskipun itu adalah sisa terakhir untuk dirinya sendiri. Wanita itu menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. "Bu, Anda tinggal di sini bersama anak Anda?" tanya wanita itu sambil melirik Arga yang sedang tidur. Lastri mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Iya, Bu. Hidup kami sulit sejak suami saya meninggal. Saya hanya bisa bekerja sebagai buruh cuci harian, dan itu pun penghasilannya tak cukup untuk membeli makanan yang layak. Tapi saya tetap berusaha, demi anak saya." Wanita itu menatap Lastri dengan penuh empati. Namun senyumnya terbalut makna yang dalam, seolah dia memahami lebih dari yang terlihat. "Ibu adalah wanita yang sangat kuat," katanya lembut. "Tidak semua orang mampu bertahan seperti ini, apalagi dengan senyum yang masih terlukis di wajahnya. Tuhan pasti melihat perjuangan Anda." Lastri hanya mengangguk. Meski hatinya merasa kecil, perjuangan yang dia jalani tak pernah terasa cukup. Seringkali dia merasa gagal sebagai seorang ibu karena tak bisa memberikan yang terbaik untuk Arga. Hujan terus mengguyur deras, dan percakapan antara keduanya semakin akrab. Namun, Lastri mulai merasa ada yang aneh dengan wanita berbaju hijau itu. Wajahnya cantik, namun ada aura yang sulit dijelaskan, seolah wanita itu bukan orang biasa. Namun, Lastri berusaha tak berpikir macam-macam. Dia merasa bersyukur ada seseorang yang mau berbicara dengannya, karena selama ini dia jarang berbicara dengan orang lain. Ketika malam tiba dan hujan mulai reda, wanita berbaju hijau itu berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi, dia menatap Lastri dan berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih atas kebaikan Anda, meskipun Anda sendiri sedang dalam kesulitan. Sebagai balasan, izinkan saya meninggalkan sedikit berkah untuk Anda dan anak Anda." Lastri terkejut. Namun sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, wanita itu menghilang begitu saja dalam kabut malam yang tipis. Hanya ada aroma bunga melati yang samar di udara. Dengan perasaan campur aduk, bingung, takjub, dan sedikit takut, Lastri berdiri diam di depan pintu gubuknya, menatap ke arah kabut tipis tempat wanita itu menghilang. Hatinya bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita itu? Bagaimana dia bisa pergi secepat itu? Namun, Lastri mencoba menenangkan dirinya. Dia kembali ke dalam gubuk dan melihat Arga yang masih tidur dengan tenang. Keesokan paginya, ketika matahari mulai menyinari desa kecil itu, Lastri terbangun lebih awal dari biasanya.
Seperti biasa, pikirannya langsung tertuju pada apa yang harus dia kerjakan hari itu untuk menghidupi dirinya dan Arga. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Saat membuka pintu gubuknya, matanya langsung tertuju pada sebuah peti kayu kecil yang tergeletak di depan pintu. Peti itu terbuat dari kayu halus, diukir dengan indah dan dihiasi pola bunga melati yang mirip dengan aroma yang dia rasakan semalam. Dengan hati-hati, Lastri mengangkat peti itu dan membawanya masuk ke dalam gubuk. Jantungnya berdebar kencang. Rasa penasaran bercampur harapan muncul di dalam dirinya. Apa ini? Siapa yang menaruh peti ini? Apakah ini ada hubungannya dengan wanita berbaju hijau semalam? Dengan tangan yang sedikit gemetar, Lastri membuka peti kayu itu. Betapa terkejutnya dia ketika melihat isinya. Di dalam peti itu terdapat sejumlah koin emas yang bersinar terang, bersama dengan selembar kain hijau halus yang memiliki sulaman emas di tepinya. Tak hanya itu, ada juga sekantong biji-bijian yang terbungkus rapi, serta sebuah botol kecil berisi cairan berwarna jernih yang memancarkan aroma harum seperti melati. Air mata Lastri mengalir deras. Dia tak pernah membayangkan bisa melihat benda-benda berharga seperti ini seumur hidupnya. Di bawah benda-benda itu, dia menemukan sebuah surat kecil yang ditulis dengan tinta emas di atas kertas hijau. Surat itu berbunyi, "Wahai Ibu yang mulia, ketulusan dan kebaikan hatimu telah menyentuhku. Meski kau sendiri kekurangan, kau tak segan berbagi dengan sesama. Inilah berkat untukmu dan anakmu. Agar kalian dapat hidup lebih layak. Gunakanlah koin emas ini untuk memulai hidup baru. Biji-bijian ini akan tumbuh menjadi ladang subur yang akan memberi hasil melimpah. Dan air dalam botol ini adalah obat untuk segala penyakit. Hiduplah dengan penuh syukur dan tetaplah menjadi sosok ibu yang kuat. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik, karena kebaikan akan selalu kembali pada orang yang tulus melakukannya. Salam, Ratu Pantai Selatan." Lastri terhenyak. Tangan yang memegang surat itu bergetar, dan hatinya serasa berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Ratu Pantai Selatan, wanita berbaju hijau itu ternyata adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang sering menjadi cerita dari mulut ke mulut di desanya. Lastri tak pernah menyangka bahwa sosok yang dianggap hanya legenda itu benar-benar nyata. Dan lebih mengejutkannya lagi, sosok itu telah datang ke gubuk kecilnya untuk membantunya di saat dia paling membutuhkan. Lastri segera memeluk Arga yang baru terbangun dari tidurnya. Air matanya jatuh deras. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang luar biasa. "Arga, nak, hidup kita akan berubah," bisiknya dengan suara gemetar. "Ibu berjanji, semua ini akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya." Hari-hari berikutnya, hidup Lastri perlahan berubah. Dia menggunakan sebagian koin emas itu untuk memperbaiki gubuk kecilnya menjadi rumah yang layak huni. Dengan bantuan warga desa, dia juga menanam biji-bijian pemberian Nyi Roro Kidul di sebidang tanah dekat pantai. Tak disangka, biji-bijian itu tumbuh dengan cepat dan menghasilkan panen yang melimpah. Dalam waktu singkat, Lastri dikenal sebagai salah satu petani sukses di desanya. Lastri juga menggunakan air ajaib itu untuk membantu warga desa yang sakit. Setiap kali seseorang minum air itu, penyakit mereka sembuh seketika. Warga desa pun mulai menghormati Lastri, tidak hanya karena keberhasilannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya yang selalu membantu mereka tanpa meminta imbalan. Namun, Lastri tak pernah melupakan pesan dalam surat itu. Dia tahu bahwa semua ini adalah ujian bagi hatinya. Kebaikan yang dia terima harus dibalas dengan kebaikan pula. Maka, dia selalu berbagi rezekinya dengan warga yang membutuhkan. Mengingat bagaimana sulitnya hidup yang pernah dia jalani dulu, kehidupan Lastri dan Arga kini benar-benar berubah. Rumahnya yang dulu reot kini telah berdiri kokoh dengan dinding kayu yang kuat dan atap yang tak lagi bocor. Namun, meskipun hidupnya semakin baik, Lastri tetap hidup sederhana. Dia tahu bahwa kekayaan yang dia terima bukanlah untuk bersenang-senang semata, melainkan untuk menolong dirinya, anaknya, dan orang-orang di sekitarnya. Biji-bijian yang ditanam Lastri di tanah dekat pantai tumbuh dengan sangat subur, jauh melebihi yang dia bayangkan. Hasil panennya berlimpah, cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan Arga, bahkan lebih.
Lastri membagikan sebagian besar hasil pertaniannya kepada warga desa yang membutuhkan. Tak lama, ladang itu menjadi sumber kehidupan baru bagi desa mereka. Warga desa mulai memandang Lastri dengan rasa hormat dan kasih sayang, mengagumi kebaikan hatinya yang tak pernah melupakan orang lain meskipun dia sendiri telah menerima berkat luar biasa. Namun, keberkahan itu tidak datang tanpa cobaan. Kabar mengenai kekayaan mendadak Lastri mulai tersebar ke desa-desa sekitar, menarik perhatian orang-orang yang iri. Beberapa mulai menuduhnya dengan berbagai gosip, menganggap kekayaannya berasal dari hal-hal yang tidak wajar. Ada yang berpendapat dia menggunakan ilmu hitam, bahkan ada yang menyebutnya pengikut makhluk halus dari Laut Selatan. Gosip ini akhirnya sampai ke telinga kepala desa, Pak Wirjo, yang mulai mengamati Lastri dengan rasa curiga. Suatu hari, seorang pria dari desa tetangga datang menemui Lastri di ladangnya. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai saudagar Raka, seorang pedagang kaya yang sering pergi ke kota-kota besar. Dengan senyum licik, Raka melihat hasil panen Lastri yang melimpah dan mulai menawarkan untuk membeli ladangnya. "Bu Lastri," katanya dengan suara manis, "ladang ini luar biasa. Pasti Anda telah bekerja keras merawatnya. Namun, bukankah lebih mudah jika Anda menjualnya kepada saya? Saya akan bayar dengan harga yang sangat tinggi. Dengan uang itu, Anda bisa hidup nyaman di kota bersama anak Anda, tanpa perlu bekerja keras lagi." Lastri menatapnya dengan tenang, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bagi Lastri, ladang itu lebih dari sekadar sumber penghidupan. Itu adalah simbol perjuangan dan berkat dari wanita berbaju hijau. "Maaf, Pak," jawab Lastri dengan lembut namun tegas, "ladang ini tidak untuk dijual. Saya lebih memilih untuk tinggal di sini dan berbagi hasilnya dengan orang-orang yang membutuhkan." Raka hanya tersenyum kecut, merasa tersinggung karena ditolak. "Baiklah, Bu Lastri," katanya dengan dingin. "Tapi ingat, dunia tidak selalu berpihak pada orang baik hati. Jangan menyesal nanti." Beberapa hari setelah penolakan tersebut, ladang Lastri mengalami kerusakan. Tanaman-tanaman yang sebelumnya subur tiba-tiba layu dan mati dalam semalam. Warga desa menemukan jejak-jejak yang mencurigakan di ladang, seolah ada yang sengaja merusaknya. Lastri hanya bisa menatap ladangnya dengan hati penuh kesedihan. Namun dia tidak marah. Dia yakin ada hikmah di balik cobaan ini. Dengan hati yang penuh kebingungan, Lastri pergi ke pantai tempat dia pertama kali bertemu wanita berbaju hijau. Di sana, dia berdiri di tepi pantai, memandangi ombak yang bergulung, berharap mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Dengan suara lirih, dia berdoa, "Ratu Pantai Selatan, jika engkau masih mendengar, aku mohon tunjukkan jalan. Aku tidak ingin menyerah, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa." Angin laut tiba-tiba berhembus kencang, dan langit yang sebelumnya cerah berubah mendung. Ombak yang tadinya tenang kini mulai menggulung, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Dari kejauhan, Lastri melihat bayangan wanita berbaju hijau muncul di atas permukaan air. Wajahnya tetap anggun dan penuh kedamaian, seperti saat pertama kali Lastri bertemu dengannya. Lastri mendengar suara wanita itu, seolah berbisik melalui hembusan angin laut. "Aku mendengar doamu, Lastri. Jangan takut. Cobaan ini adalah bagian dari perjalananmu. Ingat, kebaikan dan ketulusan hatimu akan selalu menjadi perlindunganmu." Wanita itu mengulurkan tangan ke arah Lastri. Dari telapak tangannya, muncul butiran emas kecil yang melayang di udara, jatuh ke tanah di depan Lastri. "Gunakan ini untuk menghidupkan kembali ladangmu," katanya. "Dan percayalah, siapapun yang mencoba merusakmu akan menerima balasan dari alam." Lastri menundukkan kepala, menahan air mata. "Terima kasih, Ratu Pantai Selatan. Aku berjanji akan terus menjaga amanah ini dan tidak akan menyerah pada kebaikan." Wanita berbaju hijau itu perlahan menghilang, menyatu dengan ombak yang memukul pantai. Langit kembali cerah, dan angin laut pun kembali berhembus lembut. Keesokan harinya, Lastri menaburkan butiran emas tersebut ke ladangnya yang rusak. Dalam waktu singkat, tanaman-tanaman mulai tumbuh kembali, lebih hijau dan lebih lebat dari sebelumnya. Warga desa yang dulu meragukan Lastri kini merasa malu dan menyesal.
Bahkan saudagar Raka yang dulu merusak ladang itu, tertimpa musibah besar dalam perjalanannya ke kota. Ia akhirnya meminta maaf kepada Lastri dan meninggalkan desa dengan kepala tertunduk. Sejak saat itu, Lastri dan Arga hidup dalam ketenangan. Ladang mereka menjadi simbol berkah dan keajaiban di desa kecil itu. Namun, Lastri tidak pernah melupakan pesan dari Ratu Pantai Selatan, bahwa kebaikan harus selalu dibagikan, karena itulah yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Hari-hari berlalu, dan ladang Lastri kembali menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Panennya yang melimpah tidak hanya menghidupi dirinya dan Arga, tetapi juga membawa manfaat bagi warga desa. Orang-orang yang dahulu hanya mengenalnya sebagai buruh cuci miskin kini menaruh rasa hormat padanya, melihatnya sebagai sosok yang penuh ketulusan dan kemurahan hati. Namun, di balik keberkahan yang ia terima, Lastri sadar bahwa cobaan belum sepenuhnya berlalu. Desas-desus tentang keajaiban ladangnya mulai menyebar ke desa-desa lain. Beberapa orang menganggapnya sebagai wanita pilihan, sementara yang lain, terutama mereka yang tamak, beranggapan bahwa berkah tersebut bisa direbut dan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Pada suatu malam, ketika angin laut bertiup dingin dan bulan sabit menggantung di langit, Lastri duduk di depan rumahnya, memangku Arga yang telah terlelap. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Jantungnya berdebar lebih kencang. Dari balik bayang pepohonan, muncul sekelompok pria tak dikenal. Mereka membawa obor dan senjata tajam, dengan tatapan penuh keserakahan. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan sorot mata tajam, melangkah maju dan berbicara dengan suara kasar. "Lastri," katanya, "kami sudah mendengar cerita tentang keberkahanmu. Jangan bodoh. Kekayaan dan keajaiban itu terlalu besar untukmu seorang diri. Bagikan kepada kami, atau kami akan mengambilnya dengan cara kami sendiri." Lastri berdiri tegak, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Dia tahu bahwa orang-orang ini bukan berasal dari desanya, dan niat mereka jelas tidak baik. "Keberkahan ini bukan untuk dirampas," jawab Lastri dengan suara tenang, namun penuh ketegasan. "Ini adalah titipan untuk membantu banyak orang. Jika kalian datang dengan niat jahat, lebih baik hentikan sekarang juga." Pria bertubuh besar itu tertawa sinis. "Hentikan? Kau pikir kami takut pada seorang wanita sepertimu? Kami hanya ingin sedikit bagian dari keberuntunganmu." Tanpa ragu, para pria itu mulai mendekat, mengarahkan obor ke ladang Lastri. Namun, sebelum mereka sempat berbuat lebih jauh, angin laut tiba-tiba bertiup semakin kencang, membawa aroma melati yang begitu kuat. Suara ombak yang tadinya tenang kini menggema, bergemuruh dengan kekuatan luar biasa. Langit yang semula terang mendadak diliputi awan gelap. Para pria itu mulai gelisah. Salah satu dari mereka menoleh ke belakang, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Tiba-tiba, dari arah pantai, muncul sosok wanita berbaju hijau yang memancarkan cahaya lembut. Rambutnya panjang tergerai indah, dan wajahnya tetap anggun seperti saat pertama kali Lastri bertemu dengannya. Nyi Roro Kidul melangkah mendekat dengan tenang, meskipun kakinya seolah melayang di atas pasir. Para pria itu membeku di tempat mereka berdiri. Sorot matanya begitu tajam, seakan menembus ke dalam hati mereka. "Dengan beraninya kalian mencemari tanah yang diberkahi ini dengan niat busuk kalian." Suaranya bergema seperti nyanyian ombak. "Tidakkah kalian sadar bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran?" Pria bertubuh besar itu mencoba tetap berani. "Siapa kau? Jangan ikut campur urusan kami. Kami hanya ingin mendapatkan sedikit dari kekayaan ini. Apa salahnya?" Namun, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya. Dan seketika itu juga, angin laut berhembus kencang, membuat mereka kehilangan keseimbangan. Api obor mereka padam dalam sekejap, dan suara debur ombak semakin menggema, menggetarkan tanah di sekitar mereka. Wajah pria bertubuh besar itu yang tadinya penuh percaya diri kini berubah pucat. "Apa ini? Apa yang sedang terjadi?" katanya dengan suara gemetar. "Kalian telah dibutakan oleh keserakahan." Suara Nyi Roro Kidul terdengar dingin namun penuh wibawa. "Dan untuk itu, kalian akan menerima balasan atas niat jahat kalian." Dengan satu kali lambaian tangannya, pasir di sekitar kaki para pria itu mulai berputar dan bergerak,
seolah memiliki kehidupan sendiri. Butiran-butiran pasir itu melilit kaki mereka dengan kuat, membuat para pria itu tak mampu bergerak. Mereka panik, berusaha melarikan diri, namun sia-sia. Hanya jeritan ketakutan yang terdengar, sementara bayangan Nyi Roro Kidul semakin memenuhi pandangan mereka. Lastri. Suara Nyi Roro Kidul menggema lembut namun tegas, sambil menoleh ke arah Lastri yang berdiri terpaku di depan pintu gubuknya. Kebaikan dan ketulusan hatimu adalah pelindung terkuatmu. Jangan biarkan ketakutan menguasai dirimu, karena alam akan selalu berpihak kepada hati yang tulus. Namun, ingatlah, berkah yang kau terima membawa tanggung jawab besar. Gunakanlah kekuatanmu untuk menolong, bukan untuk membalas dendam. Lastri hanya mampu mengangguk pelan. Air mata haru mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Terima kasih, Ratu. Aku berjanji tidak akan melupakan pesanmu. Dengan satu lambaian tangan lagi, Nyi Roro Kidul menghilangkan para pria itu. Mereka lenyap, seolah ditelan angin dan pasir. Malam pun kembali hening. Hanya aroma melati yang tertinggal di udara, menjadi saksi bisu bahwa keajaiban baru saja terjadi. Namun, di lubuk hati Lastri, ia tahu perjalanan hidupnya belum berakhir. Ada rasa syukur, kelegaan, dan kekhawatiran yang bercampur menjadi satu. Ia bertanya-tanya, apakah cobaan lain akan datang? Namun, ia percaya, selama ia menjaga ketulusan hatinya dan melindungi Arga, berkah itu akan selalu menjadi kekuatan untuk melangkah ke depan. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.